Halo, assalamualaikum, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini, apakah keajaiban dalam cintaku? Apakah keajaiban dalam cintaku? Apakah keajaiban dalam cintaku? Aku akan buka dengan tebaran tertutup ya teman-teman. Nanti kita akan lihat apa ini. Ini kalau kamu bisa simulasikan ya, pakai mata batin. Ini adalah gambar jantung di tengah-tengahnya. Sebetulnya ada gambar itu. Tapi kalau kamu yang nggak bisa lihat ya udah nggak apa-apa. Oke, aku akan bukakan ya. Aku akan bacakan di sini untuk kalian. Kalian nggak usah cemas, nggak usah gimana-gimana. Aku ingin membacakan sekarang. Kamu gak usah fokus kemana-mana, fokus dengan kamu dan dia aja, siapapun dia di sini. Sekarang aku akan melihat sebetulnya komitmen kalian berdua ini itu seperti apa sih ya, yang saat ini memang sedang terjadi pada hubungan kamu. Di sini kita punya kartu apa? Kartu cinta, ya. Kita awali dengan dua orang insan yang sedang jatuh cinta antara kamu dan dia. Di sini bisa dibilang ada rasa cinta yang besar. Terus yang aku bisa lihat di sini juga kamu sama dia tuh kayak saling memiliki satu sama lain ya energinya. Apa yang mungkin kamu setujui dia juga setujui, apa yang kamu tolak dia juga tolak. Jadi orang ini tuh adalah orang yang memiliki pemikiran sama kamu gitu, memiliki satu pemikiran sama kamu, ingin ada komitmen jangka panjang, punya perasaan yang saling teduh, saling memahami, saling mengerti gitu. Kemudian sebenarnya apa sih yang membuat koneksi hubungan kalian di sini itu berkembang, terus berkembang. Nah, di sini ada kartu Four of Wands ya. Kenapa saya lihat di sini yang membuat hubungan kalian tetap ada, tetap eksis, tetap berkembang adalah ada kartu Four of Wands yang aku bisa bilang ini adalah sebagai komitmen di masa depan. Kemudian memang ingin bersama, merasa satu sama lain, memang membutuhkan, merasa ada takdir yang memang menyatukan kalian. Terus apa ya, kamu merasa settle aja sama dia. Di balik kekurangannya dia ya, kamu merasa settle sama orang ini, dia pun merasa settle sama kamu, dia memandang kamu penuh cinta dan sebaliknya seperti itu. Apa love language dia? Apa bahasa cintanya dia? Bahasa cintanya dia di sini ada kartu Five of Swords. Dia tuh lebih kepada emosional, ya, lebih kepada emosional. Dia orangnya adalah tipe yang melankolis. Jadi kalau aku bilang bahasa emosional dia adalah dari emosi. Contoh, dia tuh akan cepat tersinggung kalau kamu kurang menghargai dia. Terus akan sangat sedih kalau ada sebuah keputusan yang mungkin tidak dalam satu kepala. Aku lihat kayak gitu ya. Dan ini sebetulnya bahasanya selain emosi juga komunikasi. Jadi dia lebih kepada apa namanya, menyampaikan sesuatu itu secara langsung, sakit nggak sakit itu ya. Terus bahasa cinta kamu ke dia seperti apa? Kamu lebih ke action. Bahasa cinta kamu tuh lebih ke action,
lebih kepada apa yang bisa kamu lakukan buat pasangan, apa yang bisa kamu lakukan untuk menjaga hubungan ini berada dalam nilai baik-baik saja, kayak gitu teman-teman. Jadi bukan bahasa yang apa ya, kamu harus memberikan sebuah hadiah atau apa, tapi kamu lebih kayak memberikan satu sikap atau aksi, atau kamu ada sikap berjuang untuk menjaga relasi hubungan ini akan tetap baik-baik saja ya. Terus kita masuk ke pembacaan selanjutnya. Apa yang membuat hubungan ini bisa terus? Ada magic apa, atau ada apa ya, ada kekuatan apa nih? Ada kekuatan apa yang membuat kalian ini terus bersama? Keinginan, perjuangan. Saya ngelihatnya ada kartu Queen of Wands ya. Kalian ini saling bertahan dan menunjukkan sisi terbaik kalian. Itu sih yang membuat kekuatan satu hubungan ini begitu pekat gitu. Kamu pengen jadi yang terbaik buat dia, dan dia pengen jadi yang terbaik buat kamu. Dia pengen melakukan sesuatu untuk kamu, dan begitu pula sebaliknya. Terus di sini apa ya, perhatiannya itu juga besar ya, sikap gercepnya juga besar gitu sebetulnya. Kemudian kayak memang tidak ingin melepaskan aja. Itu yang menjadi satu keajaiban kenapa hubungan ini masih berlangsung sampai sekarang. Terus hambatan apa yang mungkin akan mengancam ketenangan kalian? Ayo, godaan-godaan dari orang lain. Yang saya lihat di sini, the devil ya. Bisa aja nih keserakahan kalau dalam pekerjaan ya. Misalnya keserakahan, terus sesuatu yang salah jangka panjang. The devil itu wanita idaman lain, pria idaman lain. Itu yang membuat hubungan kalian di sini akan terganggu. Perselingkuhan ini bisa aja di saat kalian ini sudah boring satu sama lain. Ini hati-hati ya, gampang sekali dimasukin orang lain. Hati-hati ya, ini bahaya banget. Bagaimana kamu bisa mensupport pasangan kamu, yaitu dengan memberikan dia sebuah insight, atau memberikan dia sebuah ide, memberikan dia sebuah pilihan mana yang terbaik ya. Jadi kamu harus mengarahkan pasangan kamu supaya bisa lebih tegas seperti itu. Bagaimana supaya kamu bisa disupport sama dia? Tidak terlalu apa ya, dia akan mensupport kamu kalau kamu di sini mengakhiri pikiran-pikiran buruk, mengakhiri ketidakberdayaan, ketidakmampuan. Kamu kayak ngerasa nggak bisa terus. Dia tuh ada di samping kamu untuk menguatkan kamu dengan hal seperti itu. Gitu loh, bukan yang lain. Karena di sini kamu gampang paranoid, putus asaan, terus kayak terombang-ambing. Saya nggak tahu ya, dia di sini akan mengarahkan supaya kamu tidak membuat satu keputusan yang salah. Itu yang aku bisa bacakan dari ke-8 kartu ini. Kemudian aku akan membacakan apa saja yang mungkin akan terjadi, apa yang bisa menguatkan koneksi kamu sama dia. Ada beberapa hal yang mungkin bisa menguatkan ya koneksi kamu sama dia.
kita bilang ya, hal-hal yang harus dijalani adalah harus berpindah, harus tetap terus mencoba untuk menyelaraskan energi antara kamu sama dia. Ya, kalau satu kamu udah coba ternyata nggak cocok dengan treatment dia, kamu harus coba yang lain. Dia juga harus begitu, dia harus berupaya dengan segala sesuatu yang bisa balancing sama kamu. Karena aku melihatnya di sini ya, kalau dari sisi kamu ya, mungkin kalau dia orang ini kayak kurang tegas aja, tapi kalau kamu di sini itu kayak hidupnya tuh kayak sakit, ribet. Mungkin ada inner child kamu yang terluka. Kartu Ten of Swords tuh seperti kayak kamu tuh selalu ada sisi pesimis, kayak menyudahi, pengen mengakhiri sesuatu gitu, tapi dengan perasaan yang tidak legowo atau sedih. Itu yang harus dia bisa baca dari kamu. Kamu nih orangnya termasuk orang yang cepat membuat keputusan, tetapi keputusan itu nanti akan disesali kemudian ya. Kartu Ten of Swords di sini lebih menunjukkan sifat kamu itu kadang susah ditebak gitu. Jadi harus mencapai energi balancing antara kalian berdua. Kemudian ini jangan sering-sering emosional nih. Kalian berdua itu harus relax ya, harus benar-benar banyak memasukkan energi positif ke dalam pikiran. Mungkin bisa dari yoga, mungkin dengan mempelajari spiritual, mencoba untuk memperbanyak ibadah, kemudian coba untuk merilis ya emosi yang begitu besar, emosi berapi-api. Kemudian kalian juga harus coba kalau ada masalah sebaiknya banyak dibicarakan, sebaiknya banyak dibahas gitu loh, tapi dengan cara yang baik-baik, dengan nada yang datar. Karena aku lihat kamu di sini tuh kayak sensitif banget. Aku nggak tahu kenapa, sensitif banget. Dia tuh harus bisa adil, bisa seimbang sama kamu, ya. Di sini yang aku lihat adalah jangan memberikan satu himpitan atau kayak modelnya gimana ya? Harus bijak, terus harus bisa apa ya, kalau aku bilang bahasanya itu harus ada kebajikan, kearifan, harus bisa mengerti karakter masing-masing yang saling mood swing. Terutama kamu nih suka mood swing ini, aku nggak tahu kenapa. Mungkin kamu ada masalah atau ada yang terluka inner child kamu. Bisa jadi ada yang dari orang tua, ya, dari orang tua itu mungkin orang tuanya berpisah, ada yang ditinggalkan, kayak abandon gitu loh. Jadi dia ini itu harus ada di samping kamu intinya gitu. Kamu juga harus bisa melawan ketakutan dalam dirimu sendiri teman-teman, supaya hubungan ini bisa berjalan. Saya melihat jauh-jauhi namanya terlalu apa ya, kalau aku bisa bilang terlalu apa ya, aku agak sulit nih, terlalu banyak berilusi, terlalu banyak apa ya, bermimpi atau memiliki harapan yang memang terlalu tinggi seperti itu. Jadi kamu sama dia juga nggak usah terlalu apa ya, muluk-muluk gitu, membebankan kepada pasangan yang dia tidak bisa lakukan gitu. Mungkin
kamu nggak mau punya pasangan yang berisi, kamu lebih senang punya pasangan yang ideal dari segi fisik gitu ya, tapi dianya memang udah ada keturunan obesitas misalnya. Jangan selalu mengharapkan sesuatu yang dia tidak mampu melanjutkannya ya. Mungkin berusaha untuk ngomong baik-baik ya, coba mungkin kamu mesti harus lebih berimbang, lebih ini, hanya untuk aku pengen kamu sehat, gak mau kamu sakit, tapi bukan karena dia harus kurus supaya dia bisa jadi Johnny Depp gitu, atau bisa jadi Brad Pitt, nggak ya. Kemudian ada healing energi, kalian itu harus sama-sama saling menguatkan, menyembuhkan, harus juga bisa selalu positif. Tetapi memang di tengah kondisi yang sekarang, di tengah emosi mental kita yang di tahun 2024 ini kayak belum bisa sepenuhnya pulih dari keterpurukan, itu akan sangat sulit. Tetapi ini harus dicoba gitu loh, harus benar-benar kita harus banyak hiburan walaupun kita lagi keterbatasan. Mungkin kamu pernah bangkrut, kamu gak punya mobil yang biasanya kamu kalau stres kamu bisa jalan-jalan, sekarang gak bisa ya. Kamu harus banyak ngadu sama Tuhan sih, seperti itu ya. Jadi kalau ada kegagalan apapun, baik dari kamu atau dari pasangan, harus sama-sama memiliki energi saling menguatkan. Itu yang membuat hubungan kalian terus bisa bersama, oke? Terus bisa berkelanjutan. Kemudian di sini ada creativity. Ayo, kamu harus bisa lakukan hal-hal yang mengasyikkan. Contoh nih, kalau aku sama pasangan, aku tuh suka berdua ya, kita datang ke satu tempat yang cozy, misalnya aja nggak usah di klub lah, tapi lebih ke bukan di kafe-kafe mahal. Mungkin aku punya memori kalau kalian di Jaksel ada stand Dunkin Donat yang gede di situ ya, di Fatmawati ya, itu aku suka di situ ya. Menurut aku sih itu simple, tapi I like the ambience. Aku cuman suka yang sesuatu yang simple, atau cuman sekedar jalan-jalan di taman kota ya, di taman kota yang indah yang penuh dengan gedung-gedung penyangkar langit mungkin ya. Nah, dulu banget itu suka banget nonton itu. Memang bukan berarti aku nggak bisa nonton kayak di Senayan, di Pondok Indah ya kan, tapi aku sedang tuh ke tim zaman dulu, suka ngelihat kayak konser-konser tunggal, kayak nonton dulu zamannya Payung Teduh, masih awal-awal belum punya album, masuk ke mini konser di situ, melihat sesuatu bidang seni, ke museum ya, maksudnya ke tempat-tempat yang memang memberikan kita insight gitu loh. Kita harus banyak mendengarkan musik ya, itu salah satu dari spiritual, mendengarkan musik. Tapi kalau kamu di sini memang fanatik, tidak mau mendengarkan musik karena musik itu haram, nggak apa-apa, di skip aja. Tapi adalah hal-hal yang bisa membuat kamu tuh kreatif, mungkin menggambar, melukis ya. Kita harus ada sisi itu supaya apa? Kadang-kadang kita bisa kayak menyampaikan sesuatu kalau kita tenang gitu. Nah, sisi kreativitas kalian berdua ini tuh bisa aja kayak menghasilkan kemajuan dari sisi cuan atau apapun, dari sisi bisnis ya kan. Lakukan hal itu bersama deh ya. Dan di sini aku tidak akan membuka untuk siapakah dia. Siapapun kamu terkoneksi, maka ini adalah energinya. Oke? Dan sekarang aku akan coba untuk bukakan satu kartu terakhir. Di sini ada kartu Two of Swords. Hal yang paling penting adalah menjaga segala sesuatunya itu tidak langsung keluar dari kepala ya, langsung ke mulut, tapi lebih belajar untuk bisa meredam atau bisa menyaring apapun yang ada dalam pikiran kita. Jangan sering-sering berpikiran negatif dengan seseorang atau dengan pasangan kita supaya hubungan ini bisa tahan lama. Oke, terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. Aku harap kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. See you, I love you, bye-bye.